Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Mirza Kemal. Kali ini kami berada di rumah seorang peternak budidaya ikan nila. Sahabat Mirza Kemal, pembudidaya ikan nila ini memang gampang-gampang susah. Gampangnya itu pengolahannya tidak seperti ikan-ikan tawar yang lainnya, karena ikan nila ini mudah untuk dilakukan pengolahannya. Seperti kita hanya menjaga suhu air atau pH-nya, dan kemudian kita memberikan pakan juga lebih ringan daripada ikan tawar yang lainnya. Kemudahan-kemudahan ini akan membawa kita pada sebuah keuntungan jika kita bisa mengolah budidaya ikan nila dengan baik dan benar. Tapi yang namanya usaha budidaya, apalagi bagi pemula, tentunya banyak kendala dan masalah yang seringkali mendatangi dalam kita pengolahan ikan tawar ini, khususnya di budidaya ikan nila bioflok. Pembudidaya ikan nila yang kita ketahui banyak peluang untuk bisnis usaha di samping bisnis ikan tawar lainnya, akan tetapi potensi untuk ikan nila ini lebih besar karena biaya serta waktu itu lebih cepat daripada ikan-ikan yang lainnya. Akan tetapi banyak hambatan yang perlu sahabat Mirza kenali dalam pengolahan budidaya ikan nila ini. Yang pertama, kalau kita tidak memperhatikan suhu pH air dalam bioflok, maka akan terjadi penyakit yang pada akhirnya akan membawa kematian atau wafat atau tewasnya ikan nila di bioflok ini. Tentunya ada cara-cara yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, sebelum kita pengolahan ikan nila bioflok ini, kita harus isi air, kita diamkan paling cepat itu adalah 3 hari ataupun 1 minggu. Kita pun harus memberikan bakteri ataupun kita pakai dengan yang namanya molase, atau kalau tidak ada molase kita pakai dengan gula jawa. Ini baik untuk awal kita pengolahan air, sehingga ketika kita akan tebar benih ikan nila, air sudah bisa diberikan kehidupan untuk ikan nila tersebut. Setelah kita diamkan beberapa hari ataupun 1 minggu, kita pertama kali juga yang kedua ditambah dengan air garam, ya, kemudian juga kita kasih dengan yang namanya obat probiotik atau yang kita kenal dengan AM4. Ini mungkin sama dengan ikan tawar yang lainnya, kan, tetapi di ikan nila ini akan lebih efisien daripada pengolahan ikan lainnya. Tentunya di samping kemudahan tersebut pasti ada kendala-kendala. Yang pertama, ketika akan tebar, bisa merasakan air yang bagus dan bibit yang unggul.
setelah tebar kita akan menemukan yang namanya ikan itu akan mati, karena itu tadi pengolahan air yang kurang dan kemungkinan bibit unggul yang kurang bagus saat kita tebar dan tidak kita lakukan karantina, maka akan menyebabkan kematian pada ikan nila ini. Salah satu cara bagaimana untuk mengatasi ikan nila ini mati ataupun mengurangi, biasa kami lakukan yang pertama adalah dengan melakukan pemberian molase. Kalaupun tidak ada molase, kita ganti dengan gula jawa yang kita cairkan dan kita akan tebar ke kolam. Gula jawa ini sangat bagus untuk meningkatkan stamina daripada ikan nila itu akan berkembang dan tumbuh secara sehat. Untuk mengatasi ikan nila yang mati bisa disebabkan oleh beberapa hal, namun kali ini kita akan melakukan bagaimana cara untuk mengatasi ataupun menghindari ikan nila ini mati tiap hari. Yang biasa kami lakukan adalah dengan memberikan obat herbal. Yang kami lakukan ini adalah hanya dengan kunyit ataupun kunir. Kunyit ini gampang kita dapat di lingkungan sekitar kita, ataupun kita dapat membeli pada tukang jamu gendong. Itu pun sangat kita mudah temui. Satu botol ya paling 5.000 perak sudah dianjarkan. Ini akan membantu ikan nila ini dalam antioksidan yang akan menjaga kesehatan daripada ikan nila tersebut. Hal ini kami lakukan tiap minggu sekali. Kita berikan kunyit dan hasilnya ikan nila sehat dan pertumbuhan ikan nila lebih cepat besar.